Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ahmadi Kribayatama dengan nomor induk mahasiswa 1714187. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS di MK Manajemen Perbankan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan undang-undang dasar terkait tentang perbankan dan jelaskan pengertian bank. Pertama, undang-undang terkait tentang perbankan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat atau taraf hidup masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang UUD Bank Umum. Undang-Undang Dasar Bank Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pasal 1 ayat 3 menjelaskan definisi bank umum adalah bank yang menjelaskan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Jadi, saya sedikit menjelaskan tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang independen dan bertugas untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, baik perbankan maupun sistem pembayaran. Bank Indonesia memegang beberapa peranan yang penting terhadap Indonesia yang hubungannya dengan pemerintah, bahkan dengan dunia internasional. Adapun peranannya yaitu pertama, menjaga stabilitas moneter, kedua, mengatur dan mengawas perbankan, ketiga, mengatur dan menyelenggara sistem pembayaran, keempat, meneliti dan memantau, kelima, memberi pinjaman kepada bank yang bermasalah, keenam, membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara, ketujuh, mengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia. Baiklah, yang ke-8 yaitu untuk dan atas nama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Yang ke-9, memberi sumbangan saran tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan pemerintah. Yang ke-10, memberikan sumbangan saran tentang RAPBN dan kebijakan lain terkait dengan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir, yang ke-11, atas nama sendiri atau atas nama pemerintah melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain serta lembaga internasional lainnya. Baiklah, pertanyaan yang nomor 3 yaitu jelaskan mengenai kegiatan bank. Adapun kegiatan bank pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana dari masyarakat, yang ketiga menyediakan layanan jasa bank atau memberikan layanan jasa-jasa bank lainnya. Imbas atau dampak negatif virus COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. Di antara lain, wabah ini cukup menurunkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seiring menurunnya tingkat konsumsi, maka akan mengakibatkan ketimpangan pada beberapa indikator dalam laju perekonomian. Wabah virus ini membuat gelombang pasang surut pada pasar dunia sehingga perekonomian pun menjadi anjlok. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menjelaskan bahwasannya wabah virus COVID-19 ini berdampak pada perekonomian global. Adanya penyebaran virus COVID-19 menurut Peri
dapat mengakibatkan ketidakpastian yang cenderung lebih tinggi dan dapat menurunkan kinerja pasar keuangan global. Dapat menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset yang dianggap aman. Virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di Cina, padahal Cina menjadi pusat produksi barang dunia. Virus corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Virus corona juga mempengaruhi proyeksi pasar. Kemudian efek wabah virus COVID-19 bagi perbankan yang ada di Indonesia. Kebijakan yang diambil pemerintah cukup baik meskipun kurang maksimal karena banyak masyarakat yang merasa resah dan tidak nyaman terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Hanya saja masyarakat yang belum terbiasa menerima kebijakan pemerintah, di antaranya kebijakan lockdown, kebijakan belajar di rumah, mengadakan perkumpulan yang mengundang banyak orang, dan lain-lain. Sehingga banyak masyarakat yang menolak dan memberontak. Menurut saya, cara manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat adanya COVID-19 ini yaitu: pertama, adanya kapasitas perawatan kesehatan yang cukup untuk memenuhi permintaan, sebab diproyeksikan pandemi ini akan berlangsung dalam jangka panjang. Kedua, harus terintegrasi antara kebijakan pada bidang kesehatan dan ekonomi makro dalam melindungi pandemi COVID-19, seperti adanya langkah fiskal yaitu berupa subsidi pembiayaan kesehatan dan perawatan bagi pasien. Ketiga, kerjasama internasional maupun kemitraan lintas batas antara pemerintah dan swasta harus ditingkatkan untuk memenuhi produksi, pasokan, serta layanan medis dalam menghadapi pandemi. Keempat, kebijakan perdagangan harus tetap terbuka sehingga pasokan medis dapat tersedia untuk semua negara, sekaligus memfasilitasi pemulihan ekonomi secara cepat. Kelima, adanya pelonggaran kredit untuk memperlancar konsumsi rumah tangga dan membantu perusahaan agar bertahan dari goncangan yang sedang terjadi.